Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 15. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Tanaman merambat ini sama sekali tidak dapat mendekati Long Wei. Hancurkan, kata Long Wei lembut sambil menatap formasi menara cahaya putih itu. Raungan. Raungan naga samar terdengar, dan ekor naga raksasa itu tiba-tiba menyapu, menghantam susunan menara putih dengan dahsyat. Sisik naga di ekor naga terlihat jelas, dan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Dengan suara keras, susunan menara cahaya putih itu langsung hancur berkeping-keping. Begitu susunan menara itu hancur, Yushui segera mengeluarkan 3 bendera susunan. Long Wei dengan mudah mematahkan 3 dari 5 level taktik yang mereka susun. Pergi, makan jiwanya. Pria tua berjubah abu-abu itu melambaikan panji kain besar di tangannya. Tidak seperti panji Bozishan yang terbuat dari hantu-hantu fana yang tak terhitung jumlahnya. Panjinya terbuat dari jiwa-jiwa monster yang kuat, jadi jauh lebih sedikit dosanya. Meskipun tidak sekuat panji 10.000 hantu yang asli, panji itu jauh lebih kuat daripada produk setengah jadi Bozishan. Roh-roh monster itu menjerit tanpa suara dan menyerbu langsung ke arah Long Wei. Sama sekali mengabaikan rintangan hujan, air, dan teratai api, dan langsung menyerbu tubuh Long Wei. Long Wei tersenyum. Patung Nua di lautan kesadaran memancarkan cahaya tak berujung, menyelimuti jiwa para monster. Jiwa-jiwa monster yang awalnya sangat ganas semuanya menunjukkan senyum lega, dan bersujud kepada Long Wei dan Patung Nua untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, lalu menghilang dalam reinkarnasi. Apa? Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah ketika ia melihat warna spanduk kain berubah menjadi abu-abu. Roh-roh jahat para monster sudah pergi semua. Yang lain seperti Dong Ziki masih menantikan pria tua berjubah abu-abu itu. Tetapi mereka kecewa ketika mendengar kata-kata ini. Long Wei berjalan mendekat. Bunga teratai terus mekar, hujan menyelimuti. Kau bisa mati sekarang. Seberkas cahaya pedang mengembun di depan Long Wei. Cahaya pedang itu terbang, berubah menjadi hujan, dan menghilang. Kemudian, seberkas cahaya pedang lain muncul. Long Wei terus-menerus melepaskan sinar cahaya pedang. Bang! Kini, kekuatan pedang Long Wei begitu dahsyat sehingga seberkas cahaya pedang langsung membunuh 8 naga merah darah yang berkeliaran. Para lelaki tua berjubah abu-abu lainnya, pria berhidung bengkok, dan yang lainnya berteriak panik. Mereka semua menyadari bahwa mereka akan segera mati. Jadi mereka mengeluarkan jimat tahu atau menggunakan senjata sihir mereka. Berjuang untuk hidup mereka. Deng ledakan. Hujan berputar-putar seperti tembok yang kokoh, dan bunga teratai air dan api bermekaran lebat untuk menghalangi serangan. Long Wei mengerahkan seluruh kemampuannya dan menghancurkan ke-6 kultivator Purple Mansion. Paf! Disertai raungan melengking dan enggan, kepala MUC adalah yang pertama melayang. 9 sinar pedang dari formasi 1000 pedang kecil yang dilepaskan Long Wei dalam satu tarikan napas berubah menjadi gerimis, bercampur dengan hujan tak berujung di sekitarnya, dan membunuh mereka satu persatu. Adik muda MUC, Dong Ziki dan yang lainnya menyaksikan kepala MUC melayang, dan hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. Sebelumnya, ketika 8 kultivator Purple Mansion bergabung, Long Wei bisa membunuh 2 dari mereka. Sekarang setelah mereka berenam bergabung, setelah Long Wei berhasil menembus banyak trik mereka, memang mudah bagi Long Wei untuk membunuh mereka. Membunuh. Lawan dia. Pria berhidung bengkok, pria tua berjubah abu-abu, dan biksu perempuan berjubah hitam semuanya tampak gila. Bukannya mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi bagaimana mereka bisa melarikan diri dalam formasi yang dibentuk oleh keluarga Long? Hanya dengan menempatkan diri mereka dalam bahaya, mungkin ada secercah harapan. Berjuang itu sia-sia. Long Wei berjalan, dan sulur-sulur tebal yang awalnya terjerat liar dengan cepat menghilang. Wus! 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 Hujan itu seperti sutra. Dan di dalam hujan itu ada pula untaian hujan yang berubah dari cahaya pedang formasi pedang Xiaoqian, yang sangat tajam. Ah! Meskipun tubuhnya terlindungi oleh cahaya keemasan yang samar, biksu perempuan berbaju hitam itu tetap membuka matanya lebar-lebar. Sinar cahaya pedang menyapu lehernya, membuat kepalanya yang indah terangkat. Satu lagi mati. Pergi ke neraka. Jimat di tangan lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah menjadi Phoenix api raksasa, dan kembali melebarkan sayapnya untuk terbang menuju Long Wei. Namun, dinding air yang terbentuk oleh hujan di sekitar Long Wei menghalangi Phoenix api itu. Bang! Ledakan dahsyat itu menghancurkan dinding air, menyebabkan teratai air dan api Long Wei bergetar. Namun Long Wei sendiri masih berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Mati! Long Wei menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah dan ia melemparkan spanduk kain besar di tangannya tepat ke belakang untuk menangkis, karena gerimis sedang menyerangnya dari belakang. Tertawa.
Seberkas hujan kembali melewati dahi lelaki tua berjubah abu-abu itu dan langsung menembus otaknya. Ada keterkejutan dan kemarahan di matanya, dan ia pun jatuh ke tanah dengan keras. Dua sinar pedang mengepung dan membunuhmu di saat yang bersamaan. Kenapa kau masih hidup? Long Wei menggerakkan pikirannya, dan ia mengendalikan sinar pedang itu untuk menyerang orang lain. Adik Lu, kakak An, adik Mu. Adik Lu, tiga orang yang tersisa, biksu berhidung bengkok, Dong Ziki, dan pria kurus itu, semuanya tampak pucat. 3 dari 6 orang itu tewas seketika. Kekuatan cahaya pedang yang berubah menjadi hujan sutra itu terlalu besar, terutama di bawah berkah formasi besar dan domain pedang. Itu benar-benar serangan setingkat Wan Xiang Zhenren. Mereka tidak akan selamat jika menghadapinya sendirian. Long Wei, kau pasti akan mati. Dong Ziki menatap Long Wei seperti orang gila. Jika kau membunuh murid-muridku dari Gunung Naga Salju, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu pasti akan mati. Aku punya murid lain di Gunung Suelong yang pasti akan menghancurkan keluarga Long Mu. Ketiga-tiganya benar-benar gila. Tertawa. Tertawa. Pria berhidung bengkok dan Dong Ziki diserang oleh 3 gumpalan cahaya pedang bagaikan hujan secara bersamaan. Jika hanya 1 gumpalan cahaya pedang yang menyerang mereka, mereka masih bisa menangkisnya. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa menangkis 3 gumpalan cahaya pedang yang mengepung mereka secara bersamaan? Alis mereka berdua langsung tertusuk dalam sekejap. Dan ada keterkejutan, kemarahan, dan keengganan di mata mereka. Aku, Dong Ziki, adalah orang nomor 1 di Anshan, tapi aku malah mati di tangan Long Wei. Aku tak bisa terima ini, aku tak bisa terima ini. Aku benci, aku benci. Kalau aku tahu, aku tidak akan datang ke sini. Keduanya adalah pahlawan pada masanya. Sebenarnya, jika Long Wei tidak diberkahi Nether Dragon Locking Heaven Array, dan bertarung dengan Yuan Li-nya di tahap awal Purple Mansion, baik Dong Ziki maupun si pria berhidung bengkok pasti sudah bisa bertarung melawan Long Wei untuk waktu yang lama. Namun dengan dukungan formasi besar, mereka akan mati dalam satu pertempuran. Paf! Leher pria kurus terakhir juga terpotong, tetapi otot-otot di lehernya tumbuh dan dia langsung sembuh. Dewa dan iblis memurnikan tubuh mereka. Alis Long Wei berkedut. Long Wei, bisakah kau mengampuni nyawaku? Pria kurus itu mundur selangkah dan menatap Long Wei. Meskipun ia berada di tahap tengah pemurnian tubuh iblis ilahi, ia sudah tidak percaya diri lagi saat ini. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dengan berkah formasi besar dan domain pedang hujan, Long Wei memiliki kekuatan Wan Xiang Zhenren dan pasti bisa menghancurkannya. Long Wei tersenyum lembut sekarang sudah sampai pada titik ini. Apakah menurutmu aku akan memaafkanmu? Ledakan. Sayap hitam di belakang Long Wei berkibar dan langsung menerkam ke arah pria kurus itu. Long Wei! Teriak lelaki kurus itu sambil memegang tongkat hitam panjang di tangannya. Long Wei! Aku, Sue Longshan, pasti akan menghancurkan keluarga Long Mu dan membunuhmu. Engah! 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 3 sinar pedang langsung menebas tubuhnya. Meskipun tubuh pria kurus itu kuat, ia tetap terpotong menjadi 4 bagian oleh sinar pedang dari formasi pedang Xiaoqian. Long Wei, yang terbang di atas, teratai air dan api berputar, mencekik pria kurus itu. Tubuh pria kurus itu langsung berubah menjadi bubuk daging. Meskipun bubuk daging itu berusaha keras untuk menyatu, ia hanya bertahan beberapa tarikan napas di dalam teratai air dan api sebelum benar-benar menghilang. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Hujan turun bagai sutra dan kabut, dan teratai air dan api masih berputar dan mekar. Long Wei, yang berdiri di antara teratai, melihat sekeliling dan melihat Dong Ziki dan yang lainnya telah jatuh ke tanah, tanpa suara, dan semuanya mati. Mati, kata Long Wei lirih, kelompok kultivator Purple Mansion ini semuanya terbunuh, dan hanya tersisa 1 kelompok kultivator Purple Mansion. Kali ini, 2 kelompok biksu Purple Mansion memasuki formasi dari Gunung Suelong. Kelompok pertama yang terdiri dari 12 biksu Purple Mansion semuanya meninggal. Bukan karena mereka lemah, tapi karena Long Wei terlalu kuat. Faktanya, bahkan dengan formasi pengunci langit naga hitam, Long dan anak buahnya masih sulit membunuh ke-12 orang ini. Long Liuzhen dan pelayan tua asing telah mencoba menyerang sebelumnya. Namun, terlepas dari serangan diam-diam pertama yang menewaskan 4 orang, mereka tidak bisa lagi menang setelah Dong Ziki dan 8 anak buahnya membentuk formasi. Long Wei menutupi kelemahan energinya dengan bantuan formasi pengunci langit naga hitam, dan dengan bantuan formasi pedang 1000 kecil dan domain pedang hujan, kekuatannya telah mencapai level Wan Xiang Zhenren. Ia kemudian menghancurkan dan membunuh mereka semua. Di lereng gunung, Ji Jiuhuo, yang bertugas mengendalikan formasi pengunci langit naga Nether, memperlihatkan ekspresi terkejut dan sedikit gemetar karena kegembiraan. Pemimpin klan, Long Yichuan di samping memandang Long Jiuhuo. Dia menang. Long Wei menang. Long Jiuhuo sangat gembira. Dong Ziki dan yang lainnya semuanya dibunuh oleh Long Wei. 12 kultivator Purple Mansion pertama yang memasuki formasi dari Gunung Naga Salju semuanya terbunuh.
Tak seorang pun yang tersisa. Long Yichuan juga gemetar saat mendengar ini. Apakah semua orang itu mati? Ya. Long Jiuhuo mengangguk berat. Mereka berdua bersemangat sekaligus tak percaya. Lagi pula, mereka hanyalah klan Long, hanya sebuah suku Dianshan. Menghadapi raksasa seperti gunung naga salju, jika itu suku biasa, sekelompok besar biksu Istana Ungu ini pasti sudah ketakutan setengah mati. Bahkan Long Jiuhuo dan anak buahnya hanya mencoba mengulur waktu hingga para malaikat dinasti Xia Agung tiba. Aku tak menyangka dia benar-benar membunuh 12 biksu Purple Mansion dalam satu tarikan napas, dan tak seorang pun dari keluarga Long mereka yang mati sejauh ini. Hanya tersisa satu kelompok sekarang, kata Long Jiuhuo, kelompok kultivator Istana Ungu milik Tong Yu dan Nong Zidao. Kalau kita bunuh mereka, kita pasti menang, kata Long Yichuan, terutama Nong Zidao. Kalau kita bunuh Nong Zidao, aku yakin Gunung Suelong tidak akan bisa menemukan master formasi lain dalam waktu sesingkat ini. Batch kedua terdiri dari Tong Yu, Nong Zidao, dan yang lainnya. Selama Nong Zidao mati, keluarga Long kita hampir pasti menang. Long Yichuan juga mengangguk. Mungkin ada biksu Purple Mansyah lain yang datang ke Gunung Suelong. Namun, master formasi itu langka, dan Nong Zidao datang ke sini hanya demi Tong Yu. Dalam jarak yang relatif dekat dengan Yanshan, selain Nong Zidao, tidak ada master formasi kuat lain di antara murid-murid Gunung Suelong. Formasi pengunci langit naga gelap dipenuhi dengan energi gelap. Nong Zidao mengerutkan kening dan menghitung labirin Nether Dragon Locking Sky Array dalam benaknya. Hampir seluruh energinya tercurah ke dalam Nether Dragon Locking Sky Array ini. Para biksu Purple Mansyah lainnya mengepung mereka satu persatu. Tetap waspada. Tong Yu berdiri di samping Nong Zidao, dengan sikap yang mengesankan seolah satu orang dapat menahan 1000 orang. Tiba-tiba, Long Wei. Itu Long Wei. Adik muda MUC, hentikan dia. Terdengar teriakan dari kejauhan. Lawan dia. Adik Lu, Kakak An, adik MU. Terdengar pula suara gemuruh yang melengking. Long Wei, kamu pasti akan mati. Long Wei, Gunung Suelongku pasti akan menghancurkan keluarga Long MU dan membunuhmu. Sebuah kutukan yang gila dan melengking terdengar. Kemudian, terjadilah keheningan yang mematikan. Tidak ada suara lagi. Nong Zidao telah membuka matanya, ekspresi Tong Yu sangat serius, dan para kultivator Purple Mansyah lainnya di dekatnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Adik Ziki, teriak Tong Yu lantang, suaranya menggema di dalam formasi. Tidak ada respon. Tidak ada satupun respon. Mati, kata Nong Zi serak, mereka semua mati. Kita, kakak senior Zidao, kakak senior Tong Yu. Biksu berambut merah itu berbicara dengan gugup, dan para biksu lainnya menatap Tong Yu dan Nong Zidao. Sebelumnya ada 12 biksu Istana Ungu, tetapi mereka semua terbunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Gelisah, Tong Yu menggeram. Dengarkan perintahku, adik muda Zidao, teruslah belajar cara menghancurkan formasi. Bangau Peri dan Naga Bumi akan melindungi adik muda Zidao, dan kita berenam akan membentuk formasi Liu He untuk melindungi adik muda Zidao. Ya, tiba-tiba, formasi Liu He menyala. Kau hanya perlu membela diri sebisa mungkin. Mata Tong Yu berkilat keemasan saat ia mengamati sekeliling. Kalau Long Wei benar-benar datang, aku akan menghadapinya. Semuanya diserahkan kepada kakak senior Tong Yu, kata Nong Zidao. Lalu ia memasang 18 bendera formasi dalam radius 3 meter di sekelilingnya. Tiba-tiba, sebuah menara tinggi yang memancarkan cahaya hitam melindunginya. Di dalam menara tinggi cahaya hitam itu hanya ada Nong Zidao, Naga Bumi, dan Bangau. Jangan khawatir. Tatapan Tong Yu tenang, tetapi aura pembunuhnya sangat kuat. Sebagai dewa atau iblis yang kuat yang telah mencapai kesempurnaan Purple Mansyah dan mengembangkan kekuatan supernatural, dan memiliki kekuatan tempur Wan Xiang Zhenren, bagaimana mungkin dia takut pada Long Wei? Burung gagak emas tergantung tinggi di langit. Di rumah besar wali kota sebuah kota besar. Dong Fanyu, salah satu dari 2 tetua klan Dong, sedang duduk di sana, dan seorang pemuda di sampingnya tersenyum dan berkata, Senior Dong, mohon tunggu sebentar, pemimpin klan akan segera datang. Tidak usah terburu-buru, kata Dong Fanyu sambil tersenyum. Kali ini, cabang Yanshan dari Gunung Suelong mengundang 4 orang dari sekte yang sama, yaitu 2 tetua keluarga Dong, MUC, dan Jun Yanxiong. MUC pulang lebih awal karena mengira telah mengundang Tong Yu dan Nong Zidao. Sesuai rencana awal, masing-masing dari mereka perlu mengundang sekitar 10 biksu dari Istana Ungu. Kedua tetua keluarga Dong dan Jun Yanxiong mengundang mereka jauh-jauh, dan beberapa biksu dari Istana Ungu sudah pergi ke Yanshan. Mereka terus mengundang, dan masing-masing dari mereka akan cukup mengundang sekitar 10 biksu Istana Ungu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yanshan sekarang. Saudara Venue, sebuah suara berat terdengar, dan seorang pria parubaya berjubah perak melangkah keluar. Terakhir kali aku melihatmu adalah di Yanshan. 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata.
Kau memberitahu para pelayan di rumahku bahwa ada sesuatu yang penting untuk kukatakan. Ada apa? Acara yang luar biasa, kata Dong Fanyu sambil tersenyum. Kabar baik? Pria parubaya berjubah perak itu tampak bingung. Dong Fanyu berkata sambil tersenyum sejujurnya. Saudara muda Wu, aku datang ke sini untuk berjasa besar. Di Anshanku, aku baru saja menemukan urat Yuanxi yang besar. Urat Yuanxi ini radiusnya lebih dari 4.000 mil. Dong Fanyu sangat memuji urat Yuanxi itu. Urat biji Yuanxi? Sebuah suara dingin terdengar, dan seorang pemuda berjubah hitam yang menawan masuk dari pintu samping aula. Pemuda itu bermata sipit dan berhidung mancung, dan seluruh tubuhnya bagaikan ular berbisa. Tatapannya saja sudah membuat hati Dong Fanyu bergetar. Dong Fanyu Lian berdiri dan bertanya dengan suara rendah, adikku, siapa ini? Pria berjubah perak itu telah berdiri dan membungkuk kepada pemuda itu dengan penuh hormat, sambil berkata, Guru. Guru. Dong Fanyu terkejut. Ini tuanku. Tuan Su, kata lelaki berjubah perak itu. Ketika Dong Fanyu memanggil Wu Guru, ia sudah tahu siapa pemuda ini. Kekuatan seorang kultivator tidak bisa dinilai dari penampilannya. Semakin kuat seorang kultivator, semakin muda penampilannya. Jika Anda bertemu seorang kultivator yang terlihat seperti remaja atau bahkan anak-anak, Anda harus lebih berhati-hati. Dong Fanyu, bagaimanapun juga merupakan murid Gunung Naga Salju, dan dia mengetahui bahwa saudara muda Wu adalah murid inti sekte tersebut, Suli. Meskipun mereka adalah pengikut sekte yang sama, status mereka sangat berbeda. Gunung Suelong juga akan membagi murid-murid berdasarkan bakat, potensi, dan kekuatan mereka. Mereka yang memiliki potensi untuk menembus ke tingkat Wan Xiang, atau bahkan memiliki harapan untuk menembus ke tingkat Yuan Shen Tao, secara alami akan sangat terlatih. Suli adalah murid inti, dan ia memasuki tingkat Wan Xiang lebih dari 60 tahun yang lalu. Dong Fanyu memberi hormat kepada Tuan Su. Dong Fanyu membungkuk dalam-dalam. Anda pernah menyebutkan urat Yuanxi sebelumnya? Tanya Guru Suli dengan tenang, karena cabang Yanshan Anda telah menemukan urat Yuanxi. Mengapa Anda mengundang murid-murid lain? Dong Fanyu Lian berkata saya tidak berani menipu orang sungguhan. Dan menceritakan semua detail masalahnya. Master Suli mengangguk pelan, dengan sedikit senyum di wajahnya. Begitu ya? Aku tidak menyangka akan menemukan hal sebaik ini saat bepergian. Wuki, temani aku ke Gunung Yanshan untuk merebut tambang Yuanxi ini. Dong Fanyu Lian berkata dengan heran, Tuan, silakan saja. Masalah besar akan selesai. Ia terkejut sekaligus senang, tetapi diam-diam mengutuk dalam hatinya. Menemukan urat biji Yuanxi adalah pencapaian yang luar biasa. Jika mereka bisa mendapatkannya, cabang Yanshan mereka pasti akan memberikan kontribusi yang besar. Kini, seorang Wan Xiang Zhenren telah turun tangan. Wan Xiang Zhenren dianggap sebagai tokoh senior penting di Gunung Suelong. Lagi pula, para Taois Yuanshen tingkat tinggi jarang ikut campur dalam urusan duniawi. Tuan Suli secara pribadi pergi untuk merebut tambang Yuanxi. Ketika keuntungannya nanti didistribusikan di dalam sekte Gunung Suelong, Tuan Suli tentu akan mendapatkan banyak. Jika seorang Wan Xiang Zhenren campur tangan, manfaat masing-masing kultivator Purple Mansion ini akan sangat berkurang. Keluarga Long kecil tidak membutuhkan Tuan Wan Xiang. Dong Fanyu merasa getir di hatinya. Tetapi ia tampak sangat terkejut dan tidak berani mengeluh sama sekali. Tuan Suli melirik lelaki tua dari klan Dong, tidak ingin memperhatikannya, dan berkata, ayo pergi ke Yanshan. Wow! Sebuah perahu layar muncul di bawah kaki mereka. Master Suli, Wuki, dan Dong Fanyu semuanya menaiki perahu. Wuki bahkan mengirim pesan kepada kultivator Istana Ungu dari klannya sendiri, aku akan pergi ke Yanshan dan akan kembali dalam beberapa hari. Wus, tawas di perahu layar berkibar dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya yang menerobos udara dengan kecepatan yang mengagumkan. Cepat sekali. Dong Fanyu terkejut. Ini pertama kalinya dia menaiki senjata sihir terbang yang dikendalikan oleh Master Wan Xiang. Hanya butuh 1 jam untuk sampai di Yanshan, kata Guru Suli dengan tenang. Memanggil. Perahu layar itu meninggalkan setitik cahaya di langit yang jauh, lalu menghilang. Sedangkan Dong Fanyu, dia bahkan tidak menyebutkan mengundang biksu Istana Ungu lainnya. Lagi pula, bahkan Wan Xiang Zhenren pun sudah keluar, jadi untuk apa dia mengundang biksu Istana Ungu? Di sebuah kota kuno, di sebuah aula terpencil, terdapat 5 keping batu giok yang bersinar hijau. Masing-masing setebal telapak tangan dan sangat halus. Ada 2 orang pelayan yang duduk di aula, mengobrol satu sama lain dengan bosan. Dor! Dor! 2 kepingan giok hancur berkeping-keping. Kedua pelayan itu terkejut. Suara apa itu? Seekor tikus? Itu aneh. Keduanya melihat sekeliling dengan bingung. Tetapi ketika salah satu dari mereka melihat 2 keping giok yang diletakkan di belakang hancur total, ia menjadi pucat pasi karena ketakutan hidup. Hidup! Pelayan lain melihat ini dan bergumam, kenapa kau begitu takut? Ini Mensyah Tuan Kota. Bagaimana mungkin ada bahaya hidup? Hidup. Ia juga menatap keping giok yang pecah itu dengan ngeri. Peta takdir.
Tablet kehidupan telah rusak. Kedua pelayan itu saling berpandangan dengan ketakutan di mata mereka. Cepat, pergi dan laporkan. Mereka berdua bergegas keluar dengan gila-gilaan. Ini masalah besar. Tunggu sebentar. Wow! Seberkas cahaya melesat ke langit. Di atas seberkas cahaya itu berdiri seorang lelaki tua bermata segitiga. Matanya penuh kegilaan. Dua kultivator Purple Menshan tewas. Apa yang sebenarnya terjadi di Yanshan? Tablet kehidupan rusak. Peta takdir. Ketika Long Wei membunuh ke-8 biksu rumah ungu, suku-suku di Yanshan dan beberapa kota di sekitar Yanshan menemukan bahwa tablet kehidupan para biksu rumah ungu di suku mereka telah pecah. Jika tablet kehidupan pecah, itu berarti mereka pasti mati. Tentu saja, suku-suku ini terkejut dan marah. Bahkan beberapa kultivator Purple Menshan terbang cepat menuju Yanshan. Di wilayah Yanshan, di Gunung Niu Jiao, 800 mil di luar kota Wanjian, kabut hitam tak berujung memenuhi udara. Long Wei berdiri di sana, dikelilingi oleh mayat sekelompok kultivator Purple Menshan termasuk Dong Ziki. Long Wei mengerutkan kening, ia merasakan aura ganas terus mengalir ke pedang Bei Ming di tangannya. Pertarungan tadi mengandalkan formasi pedang Xiao Qian, tetapi Long Wei tentu saja memegang pedang Bei Ming di tangannya untuk berjaga-jaga. Namun saat ini, aura ganas pada mayat-mayat itu tersedot ke dalam pedang Bei Ming. Pedang Bei Ming adalah senjata yang terbuat dari darah dewa dan iblis. Pedang ini dapat menyerap roh jahat, permusuhan, dan roh pembunuh. Kau harus membunuh mereka sendiri. Long Wei memahami hal ini. Ada banyak tempat yang penuh dengan roh jahat di bumi tak berujung, seperti tempat Bo Zishan menyiksa dan membunuh banyak orang. Ada juga banyak kebencian dan roh jahat di sana. Namun karena orang-orang yang tak terhitung jumlahnya itu tidak dibunuh oleh Long Wei tidak dapat menyerap roh-roh jahat tersebut. Namun ke-8 kultivator Purple Menshan ini semuanya dibunuh oleh Long Wei. Pedang Bei Ming kemudian dapat menyerapnya secara aktif. Aneh sekali. Kenapa aku hanya bisa menyerap roh jahat yang dihasilkan oleh orang yang kubunuh sendiri, tapi tidak bisa menyerap roh jahat lainnya? Long Wei menggelengkan kepalanya diam-diam, teringat upacara pemurnian darah para dewa dan iblis. Makhluk-makhluk kuno dan kuat yang turun jauh lebih dihormati daripada Tao. Benar. Jika kau bisa berkembang dengan menyerap roh jahat begitu saja, maka terlalu mudah bagi para dewa dan iblis untuk berkembang. Di dalam tubuhku? Long Wei menundukkan kepalanya. Gelombang aura ganas terus-menerus memasuki tubuhnya. Atau lebih tepatnya, diserap ke dalam istana ungu di tubuh Long Wei. Di Purple Menshan, di ruang yang dipenuhi udara ungu ini, terdapat sebuah danau. Danau ini terbentuk dari kondensasi Yuanli. Di atas danau Yuanli, terdapat senjata-senjata sihir yang melayang, seperti perahu, pedang terbang, dan senjata-senjata sihir lainnya yang belum digunakan. Di antaranya, terdapat pedang Bei Ming yang melayang. Dia memegang 2 pedang Bei Ming di tangannya, dan tentu saja ada pedang Bei Ming lain di tubuhnya. Sebelum istana ungu dibuka, seseorang tidak dapat menyimpan senjata sihirnya sendiri di dalam tubuh. Setelah istana ungu dibuka, senjata sihir tingkat pertama dan senjata yang dimurnikan oleh darah dewa dan iblis dapat disimpan di dalam tubuh. Sedangkan senjata sihir yang bukan tingkat pertama tidak dapat disimpan di istana ungu di dalam tubuh. Mencicit. Ada 3 pedang Bei Ming. 2 berada di luar dan 1 berada di istana ungu di dalam tubuh. Mereka berbagi roh-roh jahat, menyerapnya dengan liar. Saat mereka menyerapnya, karakter dewa dan iblis kuno yang sama muncul di permukaan ketiga pedang Bei Ming kata bunuh. Pedang Bei Ming sendiri juga terus bertransformasi. Sejak menjadi senjata pemurnian darah para dewa dan iblis, inilah saat paling intens bagi pedang Bei Ming untuk menyerap roh-roh jahat. Lagi pula, energi jahat yang ditimbulkan akibat membunuh seorang kultivator Purple Menshan lebih kuat daripada membunuh 10.000 manusia. Oke. Setelah beberapa saat, 3 pedang Bei Ming tergantung di depan Long Wei. Kilauan pedang Bei Ming menjadi lebih dalam. Kesadaran ilahi mengendalikan 3 pedang Bei Ming untuk memotong kekosongan. Wus-wus Long Wei bahkan mengulurkan telapak tangannya untuk membiarkan pedang Bei Ming memotong, meninggalkan 3 luka di telapak tangannya, yang kemudian sembuh. Memang jauh lebih tajam. Long Wei menunjukkan kegembiraannya. Sepertinya untuk melahirkan prajurit dewa dan iblis yang kuat, kita masih harus mengandalkan banyak pembunuhan. Long Wei membenci pembunuhan yang tak terkendali. Tetapi bagi mereka yang menyerbunya dan tidak memberi keluarga Long jalan untuk bertahan hidup, Long Wei tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pemimpin klan, kata Long Wei, bagaimana aku harus menyerang kelompok kultivator Purple Menshan lainnya? Long Wei, pemimpin klan, Long Jiuhuo, menyampaikan pesan, kelompok kultivator Purple Menshan lainnya terdiri dari 7 kultivator Purple Menshan dan 2 makhluk roh Purple Menshan. Yang paling kuat di antara mereka adalah Nong Zidao dan Tong Yu. Nong Zidao adalah ahli formasi. Jadi dia bukan masalah besar dalam pertarungan langsung. Kultivator Purple Menshan lainnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu bahkan jika mereka bergabung.
Kendala terbesar bagimu adalah Tong Yu. Tong Yu? Long Wei mengangguk sedikit. Tong Yu pastilah seorang kultivator tubuh dewa dan iblis. Aku selalu memantau mereka. Dari percakapan mereka, mereka sangat percaya pada Tong Yu. Mereka tahu bahwa 12 kultivator rumah ungu sebelumnya telah gugur, tetapi mereka masih sangat percaya pada Tong Yu. Selain itu, seorang kultivator rumah ungu menyebutkan kata kekuatan magis. Jika kesimpulanku benar, Tong Yu ini pasti berada di tingkat kesempurnaan rumah ungu, dan telah mempelajari kekuatan magis. Long Jiuhuo menyampaikan pesan, kultivator tubuh dewa dan iblis ini telah menyempurnakan rumah ungu, dan memiliki kekuatan magis. Kekuatan tempurnya sepenuhnya berada di tingkat Wan Xiang Zhenren. Kau harus berhati-hati. Long Wei mengangguk. Tingkat orang sejati Vientani? Mengandalkan Yuan Li miliknya yang lebih kuat dari Perfect Purple Mansion, dipadukan dengan Rain Sword Domain dan Xiaoqian Sword Formation, ia juga bisa dianggap sebagai kekuatan bertarung Wan Xiang Zhenren. Pihak lain itu dewa atau iblis yang telah memurnikan tubuhnya? Dia juga punya kekuatan magis? Kalau kau tak bisa membunuh Tong Yu, coba bunuh Nong Zidao. Long Jiuhuo menyampaikan pesan, Nong Zidao satu-satunya master formasi di antara mereka. Selama Nong Zidao mati, mereka tak akan bisa menghancurkan formasi pengunci langit naga neter. Kita masih bisa bertahan sampai para malaikat dinasti Xia Agung tiba. Ya. Long Wei mengangguk, aku mengerti. Wow. Long Wei membalikkan tangannya, dan sejumlah besar senjata sihir penyimpanan, pedang terbang, kipas bulu, spanduk kain, dan senjata sihir lainnya muncul di hadapannya. Ini adalah senjata sihir peninggalan 8 biksu Purple Mansion yang telah meninggal sebelumnya. Pertama-tama aku akan menemukan semua pedang terbang tingkat pemula dan menyempurnakannya, yang juga akan membuat formasi pedang Xiaoqianku semakin kuat. Setelah itu, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk melawan Tong Yu. Mata Long Wei dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah perahu layar terbang melintasi angkasa yang luas. Zhenren Suli, Dong Fanyu, dan Wu Qi sedang berada di perahu layar. Dong Fanyu tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dengan terkejut dan berkata, "Itu adik lu." Mereka melihat aliran cahaya di kejauhan, tetapi jelas tidak secepat mereka. Sepertinya menuju Yanshan juga. Wu Qi juga terkejut. Saudara muda lu? Guru Suli jarang menunjukkan senyum, dan segera berlayar dengan cepat untuk mengejar cahaya yang mengalir itu. Setelah beberapa tarikan napas, ia telah tiba di depan cahaya yang mengalir itu. Seorang pria setengah baya berdiri di atas aliran cahaya. Pria parubaya itu tampak cemas. Ketika melihat perahu layar menghalangi jalan, ia terpaksa memperlambat lajunya. Namun, ketika melihat Tuan Suli berdiri di atas perahu layar, ia membungkuk hormat dan berkata, "Lu Huang memberi salam kepada Tuan Su. Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Su di sini." Ketika Lu Huang melihat Dong Fanyu berdiri di samping Tuan Suli, matanya langsung memerah dan dia berteriak dengan marah, "Dong Fanyu, kau pencuri tua. Mengapa ini terjadi, saudara Lu?" Tanya Guru Suli. "Adik Lu, waktu aku mengunjungimu sebelumnya, kita ngobrol seru. Kenapa kau langsung memarahiku begitu tiba? Aku sudah memberikan kontribusi besar untuk keluarga Lu Mu." Dong Fanyu juga bingung. Lu Huang sangat marah, menunjuk Dong Fanyu dan berkata dengan cemas, "Paman Master Suli, Dong Fanyu pernah menemuiku dan bercerita tentang tambang Yuanxi. Jadi di cabang Tongshui kami, keluarga Lu dan keluarga An masing-masing menghasilkan seorang kultivator Purple Mansion. Namun, belum lama ini, tablet kehidupan para kultivator Purple Mansion dari keluarga Lu dan keluarga An di sebelahnya tiba-tiba pecah. Yang meninggal adalah adik perempuanku sendiri." Dong Fanyu mengatakan itu adalah pencapaian yang luar biasa dan mengatakan bahwa keluarga kecil Long bukanlah masalah. Tapi bagaimana sekarang? 2 kultivator Purple Mansion dari cabang Tongshui kami semuanya telah meninggal. Aku akan pergi ke kota Suelong untuk mencari tahu kebenarannya dan meminta penjelasan. Apa? Semuanya mati? Dong Fanyu terkejut. Apa yang terjadi? Tuan Suli juga mengerutkan kening, dan Wu Qi di sebelahnya juga menjadi marah. Jika segala sesuatunya sulit, itu bukan penghargaan, melainkan bencana. Dong Fanyu berkata dengan cemas, "Aku tidak berbohong. Memang hanya keluarga Long, tidak ada lawan lain. Lagi pula, cabang Yanshan kami juga mengundang rekan-rekan seperguruan dari seluruh penjuru. Jadi pasti ada banyak kultivator Purple Mansion. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tapi sekarang kedua kultivator Purple Mansion dari cabang Tongshuiku sudah mati. Ini fakta," teriak Lu Huang. "Aku, Dong Fanyu, bersumpah bahwa jika aku menipumu, adik muda Lu, jiwaku akan hancur dan aku tidak akan pernah bereinkarnasi," kata Dong Fanyu cemas. Ekspresi Lu Huang membaik setelah mendengar sumpah itu. Para pembudidaya abadi tidak membuat sumpah sembarangan. HMPH. Lu Huang mendengus dingin. "Sepertinya Fen Yu tidak berbohong," kata Guru Suli dengan tenang, "itu berarti sesuatu telah terjadi di Yanshan. Saudara muda Lu, ikutlah denganku. Pada saat ini,
Guru Suli tidak lagi bersikap santai seperti sebelumnya, melainkan sedikit serius. Memanggil. Perahu layar itu segera menerobos udara dan dengan cepat menuju ke Yanshan. Di Gunung Niu Jiao, di dalam formasi langit terkunci naga neter. Long Wei duduk bersila. Ada pedang-pedang terbang melayang-layang. Ia dengan cermat mencari harta karun penyimpanan sihir milik 8 biksu rumah ungu yang telah ia bunuh sebelumnya dan menemukan 15 pedang terbang. Yang paling mengejutkan Long Wei adalah biksu berhidung bengkok itu. Biksu itu ternyata memiliki 9 pedang terbang tersembunyi di dalam harta karun penyimpanan sihirnya. Sepertinya ke-9 pedang terbang ini berasal dari sumber yang sama, dan semuanya memancarkan aura dingin. Ketika mengetahuinya, Long Wei sangat gembira hebat. Hebat, hebat, mereka berasal dari sumber yang sama, dan kekuatan formasinya akan jauh lebih kuat. Pria berhidung bengkok ini adalah yang paling sulit dibunuh di antara ke-8 orang itu. Aku tidak menyangka dia memiliki begitu banyak harta. Meskipun ia tidak tahu nama biksu berhidung bengkok, Long Wei, ia berniat menyerangnya dalam pembunuhan diam-diam pertama. Biksu berhidung bengkok itu tampaknya menyadari bahaya dan tiba-tiba melindungi dirinya dengan payung besar. Ia terpaksa melepaskan target ini dan beralih ke target lain. Kemudian, ketika ia menyerang secara langsung, Long Wei menggunakan 3 sinar pedang untuk membunuhnya. Sebelumnya aku sudah punya 13 pedang terbang tingkat pemula, dan sekarang aku punya 15 lagi, totalnya 28 pedang terbang yang bisa membentuk 3 basis formasi. Long Wei tentu saja meluangkan waktu untuk menyempurnakan pedang terbang ini. Tidak ada keraguan bahwa formasi pedang Xiao Qian saat ini akan berpusat di sekitar 9 pedang terbang es yang berasal dari sumber yang sama. Hah! Long Wei membuka matanya. Selesai. Dia menyempurnakan ke-15 pedang terbang canggih yang baru diperolehnya. Coba saja. Pikiran Long Wei tergerak. Wah, lebih dari 700 pedang terbang muncul begitu saja, termasuk 27 pedang terbang tingkat pemula, membentuk 3 basis formasi. Di antara mereka, 9 pedang terbang yang memancarkan hawa dingin adalah inti, yang memicu seluruh formasi pedang Xiao Qian. Hah! Wajah Long Wei berubah dan kepalanya mulai terbelah. Untuk mengendalikan begitu banyak pedang terbang dan menyusunnya ke dalam level ke-9 dari formasi pedang 1000 kecil membutuhkan terlalu banyak tenaga dari jiwa, terutama pedang terbang level pemula. Pengendalian pedang terbang level pemula lebih sulit daripada mengendalikan 10 pedang terbang non-level pemula. Aku tidak bisa menyiapkan level ke-9 formasi pedang 1000 kecil. Long Wei gagal pada percobaan pertamanya, dan belum sepenuhnya aktif. Hanya karena hanya ada 18 pedang terbang tingkat pemula, aku tidak bisa menyiapkan level ke-9 formasi pedang 1000 kecil? Salah. Long Wei terus mencoba. Saya melihat pedang-pedang terbang melayang dan bergerak ke sana kemari, mengubah posisinya. Yin dan yang bertransformasi, dan mereka tak terbatas. Long Wei tiba-tiba teringat akan terobosan ke tingkat ke-7 diagram 9 langit merah terang. Ada pepatah di buku itu yang mengatakan Yin dan yang bertransformasi, dan mereka tak terbatas. Saat ini, ketika mempelajari formasi ini, ia tiba-tiba memahami prinsip ini. Jika ia memahaminya dengan saksama saat ini, dalam waktu singkat atau beberapa hari, ia mungkin dapat langsung menembus ke tingkat ke-7 diagram 9 langit merah terang. Tetapi Long Wei tidak memilih untuk memahaminya, karena meskipun penyempurnaan tubuh dewa dan iblis ditingkatkan, kekuatannya tidak akan banyak meningkat. Karena aku menggunakan formasi pengunci langit naga hitam. Yuan Liku jauh lebih kuat daripada Yuan Li dari rumah ungu. Dengan bantuan domain pedang dan formasi 1000 pedang kecil, aku mampu mencapai kekuatan sekuat itu. Bahkan jika pemurnian tubuh dewa dan iblis ditingkatkan, itu sungguh tidak membantu kekuatan tempurku. Dan sekarang aku tidak mampu untuk memahaminya dengan santai. Yin dan yang bertransformasi dan melahirkan satu sama lain tanpa henti. Long Wei menatap 27 pedang terbang di depannya. 9 pedang terbang es sebagai intinya. Pedang terbang dari 2 pangkalan formasi lainnya mengelilingi 9 pedang terbang, berputar perlahan dan bahkan secara bertahap saling bersilangan. Formasi-formasi tersebut saling tarik-menarik, dan kedua pangkalan formasi tersebut menjadi satu. Kanan. Yin dan yang saling bertransformasi. Mata Long Wei berbinar. 1 adalah inti, 2 adalah pendukung, dan 3 adalah segalanya. Wah, lebih dari 700 pedang terbang melayang di sekitar Long Wei, dan gelombang dahsyat berkumpul. Di depan Long Wei, cahaya pedang yang tajam terkondensasi. Cahaya pedang ini terlihat jelas, dan tampak persis seperti pedang terbang. Hanya pedang terbang yang bersinar. Ah! Long Wei merasakan sakit kepala yang hebat, gelombang rasa sakit yang menusuk, tetapi senyum gembira muncul di wajahnya. Hahaha, selesai, selesai. Meskipun ia telah memahami misteri tak terbatas dari transformasi dan pembangkitan timbal balik Yin dan Yang, dan dengan misteri ini, ia akhirnya mampu menampilkan tingkat ke-9 formasi pedang Xiao Qian, yang kini jauh lebih kuat. Namun, itu masih mencapai batas Long Wei saat ini. Jiwanya jelas merasa sangat lelah. Tingkat ke-8 masih lebih baik.
Long Wei langsung memotong 81 pedang terbang biasa dan hanya mempertahankan postur melayang. Cahaya pedang. Long Wei sekali lagi memadatkan seberkas cahaya pedang. Ini adalah cahaya pedang yang dipadatkan oleh formasi pedang Xiaoqian tingkat ke-8. Cahaya pedang itu masih seperti pedang terbang, tetapi tidak sejelas sebelumnya. Rasanya bahkan lebih kuat daripada formasi pedang 1000 kecil yang kugunakan saat membunuh Dong Ziki dan yang lainnya. Long Wei menunjukkan ekspresi gembira. Saat ia membunuh Dong Ziki, terdapat 9 pedang terbang di formasi pedang 1000 kecilnya, dan sekarang menjadi 27 pedang terbang. Saat itu, formasi pedang 1000 kecil berada di level ke-9, dan sekarang sudah di level ke-8. Tingkat ke-8 saat ini lebih kuat daripada tingkat ke-9 sebelumnya. Faktanya, alasan terpenting untuk kemajuan hebat ini adalah ada 9 pedang terbang es lagi dari sumber yang sama. Swoosh! Long Wei menyimpan pedang terbangnya dan segera menyerbu ke arah pemimpin klan. Tiba dengan cepat. Long Wei. Long Jiuhuo dan Long Yichuan menatap Long Wei yang tiba-tiba datang. Ketua klan, ini beberapa senjata ajaib, jimat Tao, ramuan, DLL. Yang kudapatkan setelah membunuh para biksu Purple Man Shan sebelumnya. Long Wei berkata, aku menyimpan beberapa, yang lainnya tidak terlalu berguna bagiku. Ini untuk ketua klan. Terutama ramuan itu, yang beberapa di antaranya dapat mengisi ulang energi, yang juga sangat berguna bagi kita. Ji Jiuhuo mengangguk, dan tanpa menunda mengambil gelang yang diserahkan Long Wei. Kalau begitu aku akan berurusan dengan Tong Yu, kata Long Wei. Hati-hati. Long Yichuan di sampingnya mengingatkan. Jangan khawatir, ayah. Long Wei menyeringai, lalu berbalik dan bergegas menuju Tong Yu menyusuri kabut hitam yang telah dipisahkan oleh Long Jiuhuo. Dalam energi gelap yang diisi oleh formasi pengunci langit naga neter. Kenapa kau belum datang? Tong Yu berdiri bak Dewa Iblis, dengan aura yang bergelora, rambut hijau panjang berkibar, dan sedikit gelombang kekuatan ilahi. Lagi pula, ketika berada dalam formasi musuh, kekuatan ilahi harus melonjak agar kekuatan tempur terkuat dapat meledak kapan saja. Saudara Tong Yu, Long Wei baru berusia 16 tahun. Dia pasti sudah menggunakan beberapa trik untuk membunuh saudara-saudaranya. Tapi kamu punya tubuh dewa dan kekuatan supernatural. Percuma saja menggunakan trik itu padamu. Kurasa dia takut. Dia pasti pemalu. Para biksu Purple Man Shan itu pun ikut berbicara. Tong Yu berdiri di sana, matanya mengamati kegelapan di depannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah Long Wei benar-benar takut? Kalau tidak, mengetahui bahwa Nong Zidao sedang mempelajari cara menghancurkan formasi, mengapa Long Wei tidak datang setelah sekian lama membunuh Dong Ziki dan sekelompok kultivator Purple Man Shan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Long Wei sedang menyempurnakan pedang terbang? HMPH. Semakin lama kita menundanya, semakin percaya diri adik Zidao setelah kita menghancurkan formasi pengunci langit naga neter. Tanpa formasi ini, kalian semua akan mati, kata Tong Yu dengan percaya diri. Tiba-tiba, hujan turun tiba-tiba, dingin dan berkabut, menyebar kemana-mana. Hujan terhalang oleh formasi Liu He mereka dan tidak bisa menembus sama sekali. Air hujan. Hujan. Para kultivator Purple Man Shan lainnya menunjukkan ekspresi ngeri. Dong Ziki telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa hujan berarti kematian dan krisis. Hujan. Mata Tong Yu berkilat keemasan, dan ia tiba-tiba meraung. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya mulai membesar, bergemuruh ia menjadi raksasa setinggi 2 lantai. Biksu-biksu Purple Man Shan lain di sebelahnya hanya setinggi lututnya. Napasnya menciptakan badai yang membuat udara di sekitarnya meledak, dan langkah kakinya membuat seluruh bumi bergetar dan berguncang. Kekuatan supranatural hukum langit dan bumi. Mata raksasa Tong Yu memancarkan cahaya keemasan dan dia berteriak, Long Wei, keluar dan bertarung. Suara yang kuat itu menghasilkan gema dalam rongga suaranya. Hujan turun gerimis dan gerimis. Seluruh tubuh Tong Yu diselimuti lapisan cahaya keemasan, seolah-olah ia adalah dewa iblis berzirah emas. Matanya dipenuhi cahaya keemasan yang nyata, dan napasnya membuat sekelilingnya bergetar. Ceka. 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 Hujan yang tadinya begitu lembut tiba-tiba menjadi setajam pisau. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya menghujani raksasa Tong Yu dengan ganas. Cahaya keemasan berkabut yang mengalir di tubuh raksasa Tong Yu dengan mudah menghalangi tetesan air hujan. Ia bahkan melirik sekeliling, dan tiba-tiba sebuah gelombang mengagetkan Tong Yu, dan ia pun meninju tanpa ragu. Tinju emas sebesar roda langsung menghantam gerimis, yang merupakan cahaya pedang yang ditransformasikan dari formasi pedang Xiaoqian. Dia mengenakan sarung tangan hitam di tangannya, tetapi saat itu ada cahaya keemasan yang samar di tangannya. Hanya dengan melihat lebih dekat, kita dapat melihat sarung tangan itu di bawah cahaya keemasan yang samar. Senjata ajaibnya yang paling ampuh adalah sepasang sarung tinju ini. Bang! Dengan suara keras, raksasa Tong Yu tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah.
Langkahnya di tanah menyebabkan bumi bergetar dan retak terus-menerus. Long Wei hebat sekali. Pupil mata raksasa Tong Yu mengecil. Gerimis itu ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya pasti setara dengan Wan Xiang Zhenren. Pantas saja ia mampu membunuh sekelompok kultivator Zifu sebelumnya. Tajam. Saya sebenarnya meminta kakak senior Tong Yu untuk mundur selangkah. Hati beberapa kultivator Purple Mansyah lainnya langsung menegang. Mereka mengerti bahwa Long Wei mungkin tidak jauh berbeda dengan kakak senior mereka, Tong Yu. Apakah kau Tong Yu? Sebuah suara dingin terdengar, dan ekor naga raksasa di kabut hitam di kejauhan mulai bergerak perlahan. Di dalam ekor naga itu terdapat seorang anak laki-laki berkulit binatang, memegang pedang panjang di masing-masing tangan. Ada banyak bunga teratai yang bermekaran di sekelilingnya. Ia berjalan di antara bunga teratai air dan api. Long Wei. Raksasa Tong Yu juga menatap pemuda itu. Dari bunga teratai yang mekar, ia merasakan misteri yang sangat mendalam. Ia samar-samar mengerti bahwa pemahaman pemuda di depannya tentang Tao mungkin lebih mendalam daripada dirinya. Penjahat. Dia baru berusia 16 tahun, tetapi pemahamannya tentang Tao sangat mendalam. Long Wei berjalan sambil memegang pedang Beiming, tetapi ia juga terkejut ketika melihat Tong Yu untuk pertama kalinya. Tubuh setinggi 2 lantai yang memancarkan cahaya keemasan, dan aura kuat tak terlihat dari para dewa dan iblis membuatnya merasa sedikit tertekan. Ia memperkirakan tingginya hanya setinggi lutut lawannya. Apakah ini hukum langit dan bumi? Pikir Long Wei dalam hati. Ia sudah lama mendengar tentang kekuatan magis ini. Kekuatan ini bisa dibilang yang paling terkenal. Kekuatan supranatural itu berharga dan langka. Umumnya, hanya suku-suku terkemuka, sekte-sekte besar, dan agama-agama besar yang dapat memilikinya. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan magis hukum langit dan bumi. Bahkan di antara pengawal Yinglong, kekuatan magis ini adalah yang paling terkenal. Sebagai kekuatan magis yang paling tersebar luas, tingkat kesulitan mempelajarinya tentu saja lebih rendah. Namun, bukan berarti kekuatan magis Eva Tianxiang dilemah. Kekuatan magis ini memiliki ambang batas yang rendah, tetapi jika dikultivasikan hingga tingkat tinggi, ia bisa disebut kekuatan magis yang sangat hebat. Menurut legenda, beberapa dewa dan iblis kuno paling suka menggunakan kekuatan magis ini saat bertarung. Dengan goyangan tubuh mereka bisa mencapai ketinggian ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu kaki. Dengan tubuh dewa dan iblis yang begitu agung, mengangkat gunung yang panjangnya ribuan mil ibarat mengangkat sedotan, dan membalikan sungai serta lautan ibarat mandi. Ini menunjukkan kekuatan-kekuatan ajaib ini. Tentu saja, itu semua legenda kuno. Sama seperti Houyi yang menembak jatuh matahari adalah legenda. Terlalu jauh. Long Wei. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Raksasa Tong Yu, yang hendak bertarung, terkejut. Long Wei juga menoleh dan melihat seorang pria berambut terurai dan berkulit binatang sederhana di dalam pagoda cahaya hitam. Pria itu menatap Long Wei sambil tersenyum, kamu sangat berbakat dan memiliki bakat luar biasa. Yang lebih berharga adalah kamu bisa mencapai prestasimu saat ini di suku pribumi biasa. Kamu adalah batu giok langka yang belum biasa. Nilaimu bahkan melebihi tambang Yuanxi. Long Wei mengerutkan kening. Raksasa Tong Yu terkejut, dan para penggarap istana ungu lainnya juga sedikit tertegun. Jika kau bersedia, aku bersedia bersumpah untuk memastikan kau bergabung dengan sekte Gunung Naga Saljuku. Nong Zidao tersenyum. Dengan bakatmu, kau akan menjadi murid warisan paling inti dan penting di sekte ini. Setelah kau bergabung, statusmu tidak akan kalah dengan Wan Xiang Zhenren. Aku, Gunung Naga Salju, pasti akan melatihmu dengan penuh semangat dan menjadikanmu seorang ahli tingkat atas sejati. Di masa depan, menjadi seorang Taoisi Yuanshen. Itu bukan hanya hayalan. Raksasa Tong Yu terkejut, lalu berkata dengan suara rendah, Long Wei, karena saudara muda Zidao bersedia bersumpah, kau bisa tenang. Jika kau bergabung dengan Gunung Naga Saljuku, masa lalu akan dimaafkan. Jika kau tidak bergabung, kau tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kejam. Long Wei terkejut. Memikat diri Anda ke Gunung Naga Salju? Aku sudah membunuh begitu banyak muridmu, dan kau masih membiarkanku bergabung denganmu? Tanya Long Wei dingin. Murid-murid itu mati? Ya sudahlah. Nong Zidao menggelengkan kepalanya, kau berbeda dari mereka. Ada banyak kultivator Purple Mansyah yang biasa-biasa saja di Gunung Naga Saljuku. Tapi bakat dan tingkat kemampuanmu saat ini, sungguh unik dalam hidupku. Selama aku merekomendasikanmu, para Taoisi Yuanshen di Gunung Naga Saljuku pasti akan segera menerimamu sebagai murid. Long Wei juga mendengar dari orang tuanya bahwa dengan bakatnya, akan mudah baginya untuk menjadi murid orang yang kuat. Bahkan roh gua di rumah air pun memiliki sikap yang jauh lebih baik setelah ia menyadari domain pedang hujan. Pada usia 16 tahun, ia menyadari alam pedang hujan. Kualifikasi semacam ini sungguh luar biasa. Dalam perselisihan antara klan Long Mu dan Gunung Naga Saljuku, hanya murid-muridku dari Gunung Naga Salju yang tewas.
Tak seorang pun dari klan Long Mu tewas dalam formasi ini. Aku yakin kau juga tidak membenci Gunung Naga Saljuku. Nong Zidao berkata, tidak ada kebencian di antara kita. Kau adalah penduduk asli, dan latar belakangmu sangat bersih. Dengan bakat karismatik seperti itu, bagaimana mungkin sekte ini tidak mencurahkan seluruh upayanya untuk membinamu? Setelah ratusan tahun, bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi pemimpin Gunung Naga Saljuku. Raksasa Tongyu pun angkat bicara kalau kau bergabung dengan Gunung Naga Saljuku. Semua ini hanya masalah sepele. Tapi kalau kau tidak bergabung dengan Gunung Naga Salju, klan Long Mu sudah membantai begitu banyak muridku, bahkan demi harga diri, Gunung Naga Saljuku akan melenyapkan klan Long Mu. Pikirkan baik-baik. Pikirkanlah baik-baik, kata Nong Zidao. Dua jalan. Begitu kalian bergabung, kalian menjadi sebuah keluarga. Kematian orang-orang ini hanyalah murid yang paling dihormati yang membunuh beberapa murid pinggiran, yang sebenarnya bukan masalah besar. Jika mereka tidak bergabung dan membunuh begitu banyak murid, itu akan menjadi provokasi bagi Gunung Naga Salju. Hahaha. Long Wei tertawa. Bagaimana mungkin dia bisa bergabung dengan Gunung Naga Salju? Nong Zidao pernah berkata sebelumnya bahwa tidak ada kebencian di antara mereka, bahwa mereka berasal dari asal yang bersih, dan bahwa mereka berbakat, dan bahwa dia akan mencurahkan seluruh upayanya untuk membina mereka. Kesetiaan adalah hal pertama yang dipertimbangkan sekte saat melatih pengikutnya. Jika Sue Longshan mau menerimaku sebagai murid, dia pasti akan memeriksa latar belakangku secara menyeluruh. Saat itu, hubungan masa lalu Long Yichuan dan Yu Qisue mungkin akan terbongkar. Sue Longshan dan aku sangat membenci pembunuhan ibu dan pamanku. Dengan kebencian yang begitu besar, setinggi apapun kualifikasiku, Sue Longshan tidak akan berani mengolahku. Sebaliknya, mereka akan membasmiku sesegera mungkin untuk mencegah bencana. Jangan bicara omong kosong, teriak Long Wei. Jangan coba-coba mengguncangku. Long Wei, kau. Petani di menara cahaya hitam itu menggelengkan kepalanya. Satu langkah salah. Semuanya salah. Belum terlambat untuk bergabung dengan Gunung Naga Saljuku sekarang. Membunuh. Long Wei berhenti bicara omong kosong. Hanya soal kesetiaan, setelah diperiksa, aku akan tamat. Aku harus mengikuti rencana sebelumnya dan menangani orang-orang ini sesegera mungkin. Menunda kedatangan para malaikat dinasti Xia Agung. Begitu para malaikat tiba, dengan perlindungan dinasti Xia Agung. Sekalipun Sue Longshan punya 100 keberanian, mereka tak berani datang, dan hanya bisa menahannya. Asal aku memberi diriku waktu. Gunung Naga Salju, aku masih bisa menaklukkannya. Mati saja. Raksasa Tongyu menyeringai muram dan menghentakkan kakinya dengan keras. Ledakan, bumi bergetar, dan kerikil serta debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Di antara kerikil dan debu ini, terdapat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya keemasan. Pasir keemasan ini berputar dengan liar, seperti pusaran air raksasa, menyelimuti Tongyu raksasa. Sebagian pasir keemasan menyerang Long Wei dengan ganas. Itulah senjata sakti, pasir bintang, yang kerap dipakai raksasa Tongyu. Boom! 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 Raksasa Tongyu sendiri menginjak tanah, meninggalkan bayangan emas raksasa, dan langsung menghantam Long Wei. Mendengus. Hujan membentuk dinding air yang kuat di sekitar Long Wei. Dinding air transparan itu terus berputar. Ketika partikel pasir keemasan itu melesat maju dengan panik, mereka terhalang oleh dinding air tersebut. Mati. Sebuah tinju emas sebesar roda menghantam dinding air. Bahkan bunga teratai air dan api yang sedang mekar pun sangat rapuh di bawah pukulan ini. Kecepatannya luar biasa. Ekspresi Long Wei sedikit berubah, dan sayap hitam di belakangnya bergetar hebat. Kekuatan sihir teknik melarikan diri sayap angin. Panggilan. Tinju emas itu langsung menghancurkan teratai air dan api, menembus tubuh Long Wei. Namun, wajah raksasa Tongyu sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan, karena ia hanya menembus hantu tersebut. Long Wei terlalu cepat dan lincah, dan ia langsung menghindar. Percuma saja, kau tak bisa lari. Raksasa Tongyu melangkah, dan bumi pun hancur berkeping-keping. Ia berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu Long Wei. Tinjunya dengan mudah merobek dinding air dan teratai air dan api. Terlalu cepat. Long Wei terpaksa menghindar. Setelah melakukan teknik melarikan diri dari sayap angin 3 kali berturut-turut, Long Wei akhirnya berhasil melepaskan diri. Long Wei bahkan menyadari bahwa dalam hal kecepatan terbang lurus, raksasa Tongyu bahkan lebih cepat darinya. Setelah melakukan teknik terukir langit untuk menjadi besar, kecepatan dan kekuatan raksasa Tongyu meningkat drastis. Long Wei sama sekali tidak berani melawannya. Karena ketika dia menggunakan formasi pedang Xiao Qian sebelumnya, lawan juga menangkisnya dengan satu pukulan, dan lawan hanya mundur selangkah. Ini menunjukkan kekuatan tinjunya. Untungnya, dengan teknik melarikan diri dari sayap angin, Long Wei mampu memperoleh keuntungan dalam hal fleksibilitas. Selain itu, ukurannya yang kecil membuatnya fleksibel, sementara Tongyu raksasa berukuran besar,
sehingga ia kurang fleksibel dalam berputar dan mengubah arah. Formasi 1000 pedang kecil. Lebih dari 700 pedang terbang langsung melayang di sekitar Long Wei, tetapi hanya lebih dari 600 yang menyala dengan cahaya putih redup. Long Wei baru mengaktifkan tingkat ke-8 dari formasi 1000 pedang kecil. Seberkas cahaya pedang berkumpul di depan dada. Pergi. 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 Saat Long Wei menggunakan teknik melarikan diri sayap angin untuk menghindar, ia melepaskan 6 sinar pedang berturut-turut. 6 sinar pedang itu berubah menjadi gerimis begitu memasuki hujan. Tanpa suara, mereka mengepung raksasa Tong Yu dari 6 arah. Swiss, Swiss, Swiss pasir bintang keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Tong Yu raksasa. Ketika ke-6 sinar pedang berubah menjadi gerimis dan hendak menembus, pasir bintang itu tentu saja akan terguncang. Raksasa Tong Yu berteriak serangan diam-diam padaku, tinjunya langsung terbuka menjadi telapak tangan besar seperti kipas daun palem, dan menampar area di sekitarnya dengan suara wusus. Kedua telapak tangan besar itu langsung menutupi area di sekitarnya. Bang, 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 serangkaian suara gemuruh yang keras. Ke-6 sinar pedang itu benar-benar diambil. Teknik telapak tangan yang cepat sekali. Long Wei, yang berada jauh di sana, terkejut ketika melihatnya. Setelah dia menggunakan kekuatan sihirnya, meskipun tubuhnya membesar dan kelenturannya sedikit berkurang, tangannya luar biasa cepat. Long Wei, mati. Tubuh raksasa Tong Yu melompat keluar dan meninggalkan bayangan keemasan, langsung menyerbu ke arah Long Wei. Pergi. Saat sayap hitam di belakang Long Wei berkibar, seberkas cahaya pedang mengembun di depannya. Bang! Begitu pedang itu terlempar, pedang itu hancur oleh pukulan raksasa Tong Yu. Mati. Raksasa Tong Yu bagaikan iblis, berwajah garang, dan tinjunya bagaikan meteorit yang menghujani Long Wei. Mundur! 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 Long Wei berusaha sekuat tenaga menggunakan teknik melarikan diri sayap angin. Tetapi karena raksasa Tong Yu jauh lebih cepat, Long Wei hanya dapat mengandalkan kelincahannya untuk menghindar dan dia tidak dapat menciptakan jarak sama sekali. Itu seperti menari di atas tali. Kalau Anda sering berjalan di tepi sungai, kaki Anda akan basah. Hah! Raksasa Tong Yu jelas berada di sebelah kiri, tetapi tinjunya tiba-tiba muncul dan langsung menyelimuti Long Wei. Boom! Hujannya tertiup pergi. Wow! Teratai air dan api yang sedang mekar langsung hancur. Long Wei memegang dua pedang di tangannya, dan cahaya pedang di tangannya berubah menjadi dua aliran air. Cahaya pedang itu lembut dan halus, menyambut tinju emas yang membombardir. Bang! Dengan suara keras, Tong Yu yang besar merasakan tempat pukulan tinju itu sangat licin dan lemah, dan ada perasaan seperti ditinju di udara dan ditarik. Boom! Long Wei sendiri terpental puluhan kaki, dan luka-luka muncul di telapak tangannya, yang dengan cepat sembuh. Anak baik. Long Wei terkejut dengan kekuatan pukulan ini. Aku punya Yuan Li yang melampaui kesempurnaan Purple Mansion, dan aku juga punya Rain Sword Domain. Kekuatan pedang Laut Utara juga melampaui senjata sihir tingkat manusia biasa. Dalam pertarungan jarak dekat, meskipun lebih lemah dari cahaya pedang formasi 1000 pedang kecil, diperkirakan telah mencapai level 1 Xiang Zhenren. Dalam pertarungan langsung, aku terhempas meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Dia tidak mati. Raksasa Tong Yu di kejauhan terkejut. Ketika Tong Yu raksasa membombardir Long Wei, para kultivator Purple Mansion lainnya termasuk Nong Zidao sangat gembira. Tetapi ketika mereka melihat Long Wei tidak terluka sama sekali setelah diterbangkan, mereka semua kecewa. Bagaimana caranya? Saudara Tong Yu menggunakan kekuatan magis langit dan bumi. Seberapa kuat pukulannya? Kok dia tidak terbunuh? Setiap kultivator Purple Mansion merasakan dingin sampai ke tulang. Saudara Tong Yu, kami akan membantumu. Kami akan membantu Anda. Para biksu Purple Mansion yang gelisah ini mulai menggunakan metode mereka satu persatu. Ketika Long Wei dihempaskan puluhan kaki jauhnya oleh Tong Yu, cahaya tajam berkilat di matanya, dan lebih dari 700 pedang terbang yang melayang di sekelilingnya menyala. Ini adalah pertama kalinya Long Wei menggunakan tingkat ke-9 formasi pedang Xiaoqian sejak ia dan Tong Yu bertarung. Tiba-tiba kepalaku terasa sakit dan tajam. Maju. Cahaya pedang di depan Long Wei yang tampak seperti pedang sungguhan berubah menjadi hujan deras. Pergi. 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 Long Wei memanfaatkan jarak di antara mereka selama pertarungan dan berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan 5 sinar pedang dari tingkat ke-9 formasi pedang 1000 kecil, tetapi kemudian langsung berhenti. Tekanan pada jiwanya hanya dari 5 sinar pedang ini sudah cukup membuatnya tak tertahankan, jadi ia pun berhenti secara alami. Mati. Ada antisipasi di mata Long Wei. Ini adalah taktik saya yang terkuat, dan harus berhasil. Percuma saja. Pasir bintang berterbangan di sekitar raksasa Tong Yu, dan hujan biasa pun tak mampu menembusnya. Ketika sinar pedang pertama yang dikendalikan Long Wei menembus pasir bintang, raksasa Tong Yu melirik hujan dan langsung menamparnya dengan telapak tangan. Dor! Raksasa Tong Yu terguncang hebat, bang bang bang,
dan dia mundur 3 langkah sambil menghentakkan kaki di tanah, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar dan berguncang. 4 sinar pedang lainnya juga menyerang satu demi satu. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Raksasa Tong Yu merasakan mati rasa dan nyeri di lengannya, tetapi ia tidak takut karena kemampuan pemulihan para dewa dan iblis yang luar biasa. Ia bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menahan sinar pedang lainnya. Dah! Dah! Namun, setiap kali ia menangkisnya, ia terkejut dan mundur, memengaruhi gerakan tubuhnya. Tanpa sengaja, 2 tetes air hujan masih lolos dari tinjunya dan langsung mengenai tubuhnya. Cici tetesan air hujan itu bagaikan pisau, langsung mengiris tubuh raksasa Tong Yu. Namun, tubuh yang diselimuti cahaya keemasan itu sangat kuat. Ketika pedang itu berusaha sekuat tenaga menembus baju zirah dan mulai mengiris tubuhnya, rasanya sangat sulit. Desis, desis, desis. Nyaris tak meninggalkan luka besar di tubuh Tong Yu sebelum menghilang. Sinar cahaya pedang lainnya juga hanya meninggalkan luka dan menghilang. Apa? Mata Long Wei melebar. Dia mengerti. Ketika Tong Yu menggunakan sihir langit dan bumi untuk membesar, tubuhnya juga membesar sehingga jauh lebih sulit untuk membelah Tong Yu menjadi 2. Karena tubuh Tong Yu terlalu tebal, dan ketangguhan setiap otot dan kulitnya juga meningkat, tingkat ke-9 formasi Xiao Qianjiannya justru menambah luka. Kau menyakitiku? Tong Yu bergegas sambil meraung. Saudara Tong Yu, kami akan membantumu. Long Wei, matilah. Senjata dan metode ajaib yang digunakan oleh para biksu Purple Mansion yang telah menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya terbang menuju Long Wei. Mundur. Long Wei mengepakkan sayap hitamnya dan mundur cepat. Air hujan di sekitarnya mulai berputar-putar, seperti lapisan dinding pelindung, menghalangi senjata-senjata ajaib tersebut. Senjata-senjata ajaib para biksu Purple Mansion tidak dapat menembus lapisan dinding pelindung sama sekali, yang menunjukkan kekuatan mengerikan domain pedang hujan milik Long Wei. Tong Yu menerobos lapis demi lapis dinding pelindung tirai air. Mundur. Long Wei benar-benar mengubah strateginya. Sambil mengendalikan hujan, membentuk lapisan-lapisan dinding air yang kuat untuk menghalangi pengekangan, Long Wei juga memadatkan teratai air dan api di sekitar Tong Yu. Teratai air dan api di sekitar Long Wei itu semacam perlindungan. Namun, ketika teratai air dan api muncul di sekitar Tong Yu, itu semacam pengekangan. Buka. Tong Yu dengan paksa mendorong teratai air dan api, serta lapisan demi lapisan dinding air, mencoba mengejar Long Wei. Long Wei menghabiskan hampir seluruh energinya untuk mengendalikan hujan, teratai air, dan teratai api. Begitu ia berusaha sekuat tenaga, teratai air dan teratai api itu akan mekar dan menghalanginya. Dinding airnya juga berlapis-lapis. Menghadapi belenggu yang berat, kecepatan Tong Yu raksasa secara alami melambat dan ia sama sekali tidak bisa mengejar Long Wei. Alam Tao. Nong Zidao, yang berada di menara cahaya hitam di kejauhan, pupil matanya mengecil. Itu memang Alam Tao. Lapisan dinding pelindung yang dibentuk oleh hujan begitu kuat. Alam Tao. Dia telah mencapai Alam Tao di usia 16 tahun. Monster. Saya tidak yakin sebelumnya. Namun, ketika Long Wei mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan domain pedang hujan, menyebabkan hujan yang tak terhitung jumlahnya berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya, Nong Zidao dan Tong Yu, yang memiliki penglihatan tajam, yakin bahwa ia berada di alam Dao. Jika ia tidak berada di alam Dao, bagaimana mungkin ia begitu kuat? Teratai air dan api baru saja mekar satu persatu. Domain pedang hujan ada di mana-mana. Setiap lapisan dinding hujan sedikit lebih buruk daripada teratai air dan api, tetapi hujannya terlalu banyak. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Domain pedang hujan bahkan lebih kuat daripada teratai air dan api. Kecepatan Tong Yu secara alami lambat. Lawan aku kalau kau bisa, teriak Tong Yu dengan ganas. Kemampuan macam apa yang bisa menggunakan cara seperti itu? Bisa menjebakmu juga sebuah cara. Long Wei mencibir, dan jika aku menjebakmu, kau akan mati. Ekspresi wajah Tong Yu berubah. Benar saja. Long Wei melihat ekspresi Tong Yu dan hatinya tergerak. Ia menyadari tebakannya benar. Dalam pertarungan langsung sebelumnya, Tong Yu terlalu kuat. Bahkan formasi pedang Xiao Qian tingkat ke-9 yang ia gunakan dengan sekuat tenaga hanya membuatnya mundur 3 langkah. Bahkan jika pedang itu menebasnya, cahaya pedang dari tubuhnya yang besar setinggi 2 lantai hanya akan meninggalkan luka dan kemudian menghilang. Namun, jalan surga itu adil. Kekuatan magis hukum langit dan bumi, kekuatannya menjadi lebih besar, kecepatannya menjadi lebih cepat, dan bahkan ketangguhan tubuhnya melambung tinggi, dan ukuran tubuhnya menjadi lebih besar. Dengan peningkatan kekuatan sebesar itu, bukankah ada kekurangannya? Kerugiannya mungkin, ia menghabiskan kekuatan ilahi yang sangat besar. Mempertahankan hukum langit dan bumi membutuhkan konsumsi kekuatan ilahi yang luar biasa. Saya telah mempraktikkan kekuatan magis, Wind Wing Escape, yang berbeda dari hukum langit dan bumi. Wind Wing Escape lebih merupakan sebuah keterampilan. Hukum langit dan bumi
lebih merupakan kekuatan magis untuk mengendalikan tubuh. Teknik melarikan diri sayap angin adalah teknik melarikan diri dengan terbang. Lukisan-lukisan Dapeng mengandung misteri yang sangat mendalam. Lukisan-lukisan itu juga mengandung keterampilan menggunakan kekuatan ilahi. Ketika Long Wei bertarung dengan Bo Zishan, ia menghabiskan kekuatan ilahi untuk melakukan teknik melarikan diri sayap angin. Namun kali ini, ketika bertarung dengan Tong Yu, Long Wei menghabiskan energinya untuk melakukannya. Menggunakan kekuatan suci untuk menampilkan kemampuan magis dapat membuat kekuatan suci menjadi puluhan atau ratusan kali lebih kuat, sehingga kekuatan magis secara alami akan menjadi lebih kuat. Namun, kekuatan suci pemurnian tubuh Long Wei saat ini sudah mencapai kesempurnaan bawaan, sementara kekuatan pemurnian Qi-nya melampaui kesempurnaan Istana Ungu. Kekuatan tersebut mengendalikan sayap senjata ajaib, dan menurut misteri diagram Dapeng, kecepatannya secara alami sangat tinggi. Mempertahankan hukum langit dan bumi menghabiskan kekuatan ilahi yang luar biasa. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan ilahi yang kau miliki. Long Wei berpikir dalam hati, tapi konsumsiku hampir tak berarti. Baik itu domain pedang hujan maupun teratai air dan api, semuanya terbentuk dengan memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Long Wei, raksasa Tong Yu meraung, kau hanya tahu cara yang tercela seperti itu. Long Wei berusaha sekuat tenaga mengendalikan domain pedang hujan dan teratai air dan api, dengan panik menahan lawannya. Raksasa Tong Yu memang seperti dugaan Long Wei, dan kekuatan suci yang dikonsumsi oleh kekuatan magis itu sangat mencengangkan. Raksasa Tong Yu tidak berani kembali ke wujud normalnya. Jika tidak, cahaya pedang Long Wei mungkin langsung menenggelamkannya dan membunuhnya. Setengah jam. Ini adalah setengah jam terakhir hidup Tong Yu. Selama setengah jam ini, ia telah berhenti menyerang teratai air dan api serta lapisan-lapisan dinding air. Tidak menyerang memang dapat mengurangi konsumsi kekuatan suci. Namun, ia tidak bergerak, dan Long Wei mengendalikan cahaya pedang untuk menyerang lagi. Luka yang ditinggalkan oleh serangan cahaya pedang Long Wei bahkan menghabiskan lebih banyak kekuatan suci jika ia ingin pulih. Tidaklah benar untuk tidak berjuang, dan tidaklah benar untuk berjuang. Kekuatan suci terakhir Tong Yu yang tak berdaya telah habis, dan tubuhnya menyusut hingga setinggi manusia normal. Cahaya pedang hujan menyapu, dan kepala Tong Yu melayang, lalu ia jatuh ke tanah dengan keras. Dengan kekuatan sucinya yang telah habis, ia tidak dapat pulih sama sekali dari luka-lukanya, sehingga ia meninggal secara wajar. Kakak senior Tong Yu sudah meninggal. Kakak senior Tong Yu. Para kultivator Purple Mansion lainnya sangat panik, tetapi mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri di dalam formasi pengunci surga naga neter. Sudah berakhir. Nong Zidao dari Menara Cahaya Hitam mengulurkan tangan dan mengelus burung bangau di sampingnya. Dengan sedikit rasa sakit dan belas kasihan di matanya. Hier, maafkan aku datang ke tempat yang salah kali ini Dianshan. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kau dan aku akan tetap di sini sebagai tuan dan pelayan. Kuharap Long bisa mengampuni nyawamu. Sebuah jimat tahu muncul di tangannya yang lain. Panggilan. Tiba-tiba terjadi fluktuasi spasial di sekitarnya, dan Nong Zidao menghilang di Menara Cahaya Hitam. Hanya 5 kultivator Istana Ungu lainnya, naga bumi, dan bangau peri yang tersisa. Burung bangau itu menjerit pilu dan air mata mengalir dari matanya. Nong Zidao menghilang, Long Wei mengerutkan kening. 5 kultivator Purple Mansion lainnya panik. Dengan dukungan formasi besar, Long Wei memiliki kekuatan Wan Xiang Zhenren, sementara mereka berlima bahkan tidak bisa membentuk formasi gabungan. Long Wei, tolong selamatkan nyawa kami. Aku akan menawarkan semua senjata ajaib yang kumiliki kepadamu, dan sukuku juga akan menawarkannya sebagai ganti nyawaku. Long Wei. Kelimanya bahkan tidak memiliki semangat untuk mencari kebenaran. Long Wei melirik kelima orang itu. Long Wei. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, kita telah membunuh 2 kelompok biksu Istana Ungu ini, tetapi masih ada sekitar 2 hari sebelum para malaikat dinasti Xia Agung tiba. Dalam 2 hari ini, mungkin akan ada lebih banyak murid dari Gunung Naga Salju yang datang. Kita tidak berniat menjaga orang-orang ini, jadi mari kita bunuh mereka semua. Sedangkan untuk 2 monster Istana Ungu, jika kita bisa menaklukkan mereka, kita akan menaklukkan mereka. Jika tidak, kita akan bunuh mereka. Long Wei mengangguk. Sang Patriar ada benarnya. Kalian semua, bersiaplah untuk mati, kata Long Wei dengan tenang sambil menatap kelima orang itu. Seberkas cahaya pedang yang terkondensasi di depannya segera berubah menjadi seberkas hujan dan terbang ke arah mereka, diikuti oleh seberkas cahaya pedang lainnya. Mereka semua hanyalah level ke-8 dari formasi pedang Xiao Qian. Long Wei, Gunung Suelong pasti akan membalaskan dendam kita. Long Wei, kamu tidak akan mati dengan baik. Mereka berlima tiba-tiba menjadi gila dan masing-masing ingin bertarung sampai mati. Tetapi mereka tidak dapat membentuk formasi. Bahkan beberapa jimat tahu yang kuat meledak ketika menyentuh dinding air dan tidak dapat menyentuh Long Wei sama sekali. Setelah beberapa saat, kelimanya mati. Apakah kalian berdua makhluk spiritual bersedia menyerah? Long Wei melirik naga bumi dan bangau hidup di sebelah mereka.
Naga Bumi dan Bangau saling berpandangan, lalu Naga Bumi berubah menjadi pria berbaju hijau, dan Bangau berubah menjadi gadis berbaju putih. Pria berbaju hijau dan gadis berbaju putih berlutut dan berkata, "Kami bersedia menyerah." Meskipun iblis Purple Mansion sangat sombong dan sulit untuk menyerah. Namun bila dihadapkan pada dua pilihan saja, yakni, mati dan menyerah, apalagi kekuatan lawan sangat kuat, orang-orang pada umumnya akan menyerah. Ikuti aku. Long Wei melihat sekeliling, hujan menghilang, lalu api yang berkobar pun berkobar. Mayat kelima biksu Purple Mansion terbakar habis, hanya menyisakan senjata sihir dan benda-benda lainnya. Long Wei dengan mudah mengumpulkan semuanya. Ya, Naga Bumi dan Bangau mengikuti Long Wei. Tak lama kemudian, setelah melewati kabut hitam tebal, mereka melihat Long Jiuhuo. Hah! Long Wei terkejut. Selain ketua klan dan ayahnya, Long Liuzhen, Nenek Ying, dan pelayan tua asing juga ada di sana. Aku meminta mereka untuk datang, kata Long Jiuhuo sambil tersenyum. Kedua kelompok kultivator Purple Mansion telah terbunuh. Kami tidak punya lawan untuk saat ini, jadi aku meminta mereka untuk datang. Long Wei, kamu luar biasa. Mata Long Liuzhen berbinar. Keren, keren. Pelayan tua asing juga menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Nenek Ying juga tersenyum dan mengangguk. Semua orang senang. Karena hanya dalam 2 atau 3 hari, Gunung Suelong hanya bisa mengundang beberapa biksu Istana Ungu dari daerah sekitarnya. Sedangkan untuk sekte Gunung Suelong, jaraknya terlalu jauh. 2 atau 3 hari saja tidak akan cukup. Sekarang setelah 18 biksu Istana Ungu terbunuh dan 2 makhluk roh Istana Ungu telah ditundukkan, ancaman berikutnya kemungkinan akan jauh lebih kecil. Sayang sekali Nong Zidao lolos. Patriark Long Jiuhuo menggelengkan kepalanya. Ketua, bagaimana dia bisa kabur? Kenapa tiba-tiba menghilang? Tanya Long Wei. Nenek Ying dan yang lainnya juga melihat ke arah ketua. Mereka baru saja berkumpul dan tidak sempat bertanya lebih detail. Ji Jiuhuo menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Dia menghilang begitu saja. Tidak ada jejaknya di seluruh formasi. Tapi kalau kau tanya makhluk rohnya, aku yakin dia akan tahu. Mata Long Wei dan yang lainnya berbinar. Ya, tanyakan pada makhluk roh. Bangau abadi. Long Jiuhuo menatap gadis berbaju putih itu. Bagaimana Nong Zidao bisa lolos? Gadis berbaju putih itu berkata dengan hormat, mantan guruku ahli dalam formasi dan dihormati oleh gurunya. Jadi dia diberi jimat teleportasi kecil. Setelah jimat teleportasi kecil ini digunakan, seseorang dapat langsung berteleportasi ke tempat manapun dalam radius 1000 mil. Jimat teleportasi kecil? Long Wei dan yang lainnya saling berpandangan. Long Wei menghafal nama itu dalam hati. Sepertinya jimat teleportasi kecil itu adalah jimat 10.000 mil tanpa jejak miliknya. Jimat 10.000 mil tanpa jejak ini diperoleh oleh para leluhur dari Mansion Barat Klan Long secara kebetulan. 2 salinan digunakan dan hanya 1 yang tersisa. Karena dapat diteleportasi dalam radius 1000 mil, jimat itu dinamai jimat 10.000 mil tanpa jejak. Ketua, apa yang harus kita lakukan dengan kedua makhluk roh ini? Long Wei menatap Long Jiuhuo, dan Long Jiuhuo serta keempat orang lainnya saling berpandangan. Long Wei, apakah kamu bersedia menerimanya? Long Jiuhuo bertanya pada Long Wei. Long Wei memandangi Naga Bumi dan Bangau Peri. Binatang spiritual Purple Mansion sangat berharga dan kebanyakan kultivator Purple Mansion tidak bisa mendapatkannya. Tapi sejujurnya, Long Wei tidak peduli dengan kedua binatang spiritual Purple Mansion ini. Dengan wawasannya sendiri kali ini, ia pasti bisa menembus level ke-7 pemurnian tubuh ilahi dan iblis dalam waktu singkat atau beberapa hari. Hanya dalam beberapa tahun, dia akan mampu mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh dewa dan iblis. Binatang roh rumah ungu benar-benar tidak berguna baginya, dan hanya akan menghalanginya. Aku tidak membutuhkannya. Long Wei menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Long Jiuhuo mengangguk. Kalau begitu aku akan menerimanya untuk saat ini, dan membagikannya setelah bencana ini berakhir. Bagus. Itu saja. Ji Liuzhen, Nenek Ying, Long Yichuan, dan yang lainnya mengangguk setuju. Masih terlalu dini untuk membahas kepemilikan binatang roh itu. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa selamat dari bencana ini. Ini adalah senjata ajaib peninggalan Tong Yu dan yang lainnya. Long Wei melambaikan tangannya, dan sejumlah besar senjata ajaib langsung muncul di tanah. Semuanya, lihat dan tentukan mana yang berguna. Jika kalian menemukan pedang terbang, tolong bantu aku menyempurnakannya. Aku perlu mencari tempat untuk berlatih. Aku mendapatkan sedikit pelajaran dari pertempuran tadi. Baiklah, serahkan pada kami. Long Jiuhuo dan yang lainnya tidak menolak sama sekali. Ya. Long Wei segera menggoyangkan tubuhnya dan terbang cepat. Pria berbaju hijau dan gadis berpakaian putih yang ditransformasi oleh Naga Bumi dan Bangau itu sedikit kecewa. Mereka sebenarnya ingin menjadi makhluk roh Long Wei. Pertama-tama, mereka tidak membenci Long Wei. Misalnya, Naga Bumi telah direbut oleh Tong Yu dengan kekuatannya.
Sedangkan Bangau, meskipun ia memiliki perasaan terhadap Nong Zidao, karena Nong Zidao telah meninggalkannya dan melarikan diri demi keselamatannya, nasib mereka telah berakhir. Kedua, Long Wei baru berusia 16 tahun dan begitu jahat. Ia pasti memiliki masa depan yang cerah. Dengan mengikuti guru seperti itu, mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik. Sayangnya, Long Wei tidak mau menerimanya. Di hutan pegunungan yang dipenuhi energi gelap, Long Wei duduk bersila. Yin dan yang bertransformasi dan saling menciptakan tanpa henti. Gumam Long Wei dalam hati, lalu memejamkan mata dan mulai memahami serta merenung. Ia telah memahami prinsip ini ketika mempelajari formasi pedang Xiao Qian sebelumnya. Prinsip-prinsip agung dunia ini semuanya sama, entah itu formasi, ilmu pedang, mantra, kekuatan magis, semuanya mengandung Tao. Jalannya sama, tetapi jalannya berbeda. Long Wei memahami prinsip ini. Tentu akan jauh lebih mudah untuk menerobos dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 Qiming Jiu Tiantu. Yin dan yang saling bertransformasi. Long Wei memejamkan mata dan bermeditasi, mengerahkan kekuatan ilahi dalam tubuhnya untuk bersirkulasi. Sekitar 1000 mil jauhnya dari kota naga salju, riak-riak angkasa muncul di udara dan sesosok muncul dari udara tipis. Sosok itu adalah Nong Zidao, yang mengenakan kulit binatang. Ada ekspresi sedih di mata Nong Zidao. Jangan terburu-buru memasuki formasi pertempuran, jangan terburu-buru. Nong Zidao mendesah pelan, ini kebenaran yang paling sederhana, tetapi banyak muridku di Gunung Naga Salju telah melupakannya. Semua pembudidaya abadi tahu bahwa seseorang tidak boleh memasuki formasi dengan mudah. Karena formasi itu misterius. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Begitu masuk ke dalam formasi, kita tidak bisa keluar. Misalnya, Master Wan Xiang, Master Mu Xiao, tahu bahwa Bo Zishan bersembunyi di sana. Tetapi karena Bo Zishan membentuk formasi besar, Master Mu Xiao lebih suka menunggu di luar dan tidak masuk ke dalam formasi. Namun kali ini, banyak murid Gunung Naga Salju yang meremehkan musuh. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak boleh memasuki formasi pertempuran dengan mudah, tidak ada yang menganggap serius keluarga Long. Keluarga Long adalah suku asli, dan mereka semua tahu kekuatan mereka. Mereka tidak menyangka keluarga Long akan menciptakan formasi pertempuran yang mengerikan. Terlebih lagi, ada kakak senior Tong Yu dan kakak senior Nong Zidao, yang merupakan ahli formasi pertempuran, dan hampir 20 murid lainnya. Terlalu kuat. Mereka yakin mereka dapat menghancurkan dan menyapu bersih suku kecil itu. Tetapi karena mereka terlalu percaya diri dan meremehkan musuh, mereka terjebak dalam formasi pertempuran dan tidak dapat melarikan diri. Seperti Tong Yu, meskipun Long Wei memiliki formasi pengunci surga naga neter, kekuatannya hanya setara dengan Tong Yu. Tong Yu meninggal karena kekuatan sucinya telah habis dan ia tidak dapat menggunakan kekuatan magisnya. Jika ia berada di luar formasi, ia bisa saja menyelinap pergi jika melihat situasi yang tidak menguntungkan. Namun, di dalam formasi, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jangan terburu-buru masuk ke dalam formasi pertempuran. Kalau kita tidak masuk, apa kita akan membiarkan Long menunda waktu seperti ini? Apa kita akan menyaksikan kedatangan para malaikat dari dinasti Xia Agung? Nong Zidao menggelengkan kepala dan mendesah. Formasi. Long Wei. Naga Nether Locking Sky Formation, monster yang telah mencapai ranah Tao pada usia 16 tahun, tetapi ia hanya bertemu satu di sebuah suku pribumi kecil. Kekalahannya tidak adil, kata Nong Zidao, dan sebuah perahu muncul di bawah kakinya. Perahu itu langsung melesat di udara, membelah langit, dan dengan cepat terbang menuju kota naga salju. Apapun yang terjadi, aku khawatir murid-murid lain sedang dalam perjalanan ke sini, dan aku perlu memperingatkan mereka, kata Nong Zidao diam-diam. Di antara kelompok kultivator Purple Mansion sebelumnya, hanya Nong Zidao yang selamat. Jika dia tidak mengingatkan orang-orang setelahnya, dia, Nong Zidao, juga akan disalahkan saat sekte itu menanyainya di masa mendatang. Setelah beberapa saat, sebuah kota di kejauhan telah terlihat. Hah! Nong Zidao di atas perahu melihat seseorang tinggi di langit di atas kota di kejauhan. Lelaki itu terbang cepat, menunggangi cahaya yang mengalir. Dong Fanyu? Nong Zidao mengenali lelaki tua itu sekilas. Saudara Zidao, tanya Dong Fanyu cemas ketika melihat Nong Zidao. Kudengar saudara Zidao, saudara Tong Yu, dan sekelompok orang pergi ke Gunung Niu Jiao. Kenapa saudara Zidao ada di sini? Dan banyak murid yang pergi ke Gunung Niu Jiao mengalami patahan batu kehidupan. Bahkan pemimpin klan Dongku, Dong Ziki, juga mengalami patahan batu kehidupan. Jadi, apa yang terjadi di Gunung Niu Jiao? Nong Zidao menggelengkan kepala dan berkata, aku malu. Dari sekian banyak murid yang pergi ke Gunung Niu Jiao kali ini, semuanya meninggal kecuali aku. Apa? Mereka semua mati? Dong Fanyu terkejut. Banyak sekali teman-teman muridku. Semuanya, kecuali aku, mereka semua sudah mati. Nong Zidao mendesah, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa Gunung Niu Jiao sangat berbahaya. Jangan masuk ke sana sembarangan,
Nanti teman-teman muridku yang datang kemudian juga akan menderita kerugian yang sama. Dong Fanyu sangat cemas, tidak bisakah kita masuk dengan mudah? Baru saja, Wan Xiang Zhenren Suli secara pribadi memimpin sekelompok biksu dari Istana Ungu ke Gunung Niu Jiao. Guru Suli? Nong Zidao terkejut. Sebagai murid yang dilatih oleh Gunung Suelong, Nong Zidao akrab dengan Guru Suli. Ia juga tahu bahwa Guru Suli tidak pandai dalam formasi. Faktanya, kebanyakan abadi yang menjanjikan tidak pandai dalam formasi. Mereka menghabiskan lebih banyak energi untuk kultivasi, pencerahan, senjata sihir, dan mantra. Sudah berapa lama sang abadi pergi? Tanya Nongzi Daolian. Baru saja, kurang dari secangkir teh, Tuan Suli dan yang lainnya baru saja pergi. Dan Anda, Saudara Zidao, datang, kata Dong Fan Yulian. Nong Zidao sangat cemas dan mendesak, ingat, jika ada kultivator Purple Menshah lain yang datang, mereka boleh pergi ke Gunung Niu Jiao, tetapi kamu harus memperingatkan mereka, bahwa formasi Gunung Niu Jiao tidak boleh dimasuki sembarangan. Kakak senior Tong Yu dan yang lainnya semuanya tewas di sana. Aku pasti akan memperingatkan murid-muridku yang akan datang setelahku, jawab Dong Fan Yulian. Ya. Nong Zidao tak sempat berkata apa-apa lagi. Ia langsung mengarahkan perahu ke udara dan menuju Gunung Niu Jiao. Gunung Niu Jiao. Selagi Long Jiuhuo dan yang lainnya menyempurnakan senjata sihir, mereka juga memperhatikan bagian luar formasi. Dari titik pandang mereka yang tinggi, mereka bisa melihat alam liar di kejauhan melalui kabut yang jauh lebih tipis. Kecuali Nong Zidao, semua kultivator Purple Menshah yang datang ke sini sebelumnya telah meninggal, dan keluarga Longku mendapatkan 2 binatang roh Purple Menshah lagi. Long Liu Zhen sedang menyempurnakan pedang terbang dengan raut wajah gembira. Cabang gunung naga salju di sekitar Yanshan jumlahnya terbatas. Dengan begitu banyak yang meninggal, aku khawatir tidak akan ada orang kuat yang datang ke sini. Ya. Long Jiuhuo juga mengangguk sambil tersenyum. Ada harapan untuk keluarga Long kita. Nenek Ying juga mendesah serak. Menurut akal sehat, tebakan mereka benar. Para malaikat dinasti Xia Agung akan tiba dalam 2 hari, dan cabang Yanshan tidak punya waktu untuk mengundang cabang di daerah yang jauh. Daerah sekitarnya hanya bisa mengundang maksimal 40 hingga 50 biksu dari Istana Ungu, dan yang paling terkenal di antara mereka adalah Tong Yu dan Nong Zidao. Keduanya telah meninggal dan melarikan diri. Siapa lagi yang berani masuk? Satu-satunya pilihan adalah melapor ke sekte tersebut, tetapi sekte tersebut terlalu jauh dan ada kekhawatiran bahwa sebelum mereka menerima berita tersebut, keluarga Long akan dilindungi oleh dinasti Xia besar. Syukurlah ada Long Wei. Long Jiuhuo menghela napas dan menatap Long Yichuan di sampingnya. Yichuan, kau melahirkan putra yang baik. Long Yichuan tak kuasa menahan senyum. Bagaimana mungkin ia tidak bangga memiliki putra seperti itu? Setelah bencana ini berakhir, kata Nenek Ying dengan suara serak, Long Wei pasti akan meninggalkan keluarga Long kita dan pergi menjelajahi dunia. Dengan bakatnya yang luar biasa, aku yakin dia akan bisa menjadi murid beberapa orang kuat. Lalu, apa yang akan dia takutkan di Gunung Naga Salju? Long Wei memiliki masa depan yang cerah. Long Liu Zhen juga menghela nafas. Mereka juga merupakan elit absolut keluarga Long. Tetapi dibandingkan dengan Long Wei, mereka merasakan kesenjangan yang besar. Seseorang datang, Long Jiuhuo tiba-tiba berteriak. Apa? Semua orang terkejut sekaligus, dan melihat keluar melalui kabut hitam tipis, hanya untuk melihat sebuah perahu layar terbang di langit di kejauhan, dengan beberapa petani berkumpul di perahu layar tersebut. Siapa itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan saya tidak mengetahuinya. Aku tahu satu. Pria tua pendek itu adalah seorang kultivator dari keluarga Huan. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Tapi aku tidak tahu namanya. Long Jiuhuo dan yang lainnya melihat dan mendapati ada 8 kultivator Purple Menshah di perahu layar, tetapi mereka tidak bisa menyebutkan nama mereka. Hanya Long Jiuhuo yang mengenali satu. Ji Liu Zhen bertanya, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menelepon Long Wei? Long Wei sedang berlatih formasi. Long Jiuhuo menggelengkan kepalanya, dan hanya ada 8 orang yang datang, jadi tidak perlu terburu-buru. Perahu layar itu menukik turun dari langit dan menghilang saat mendekati daratan. 8 orang di perahu layar itu turun dan melihat sebuah boneka kayu berdiri tak jauh dari sana. Mata boneka kayu itu bersinar hijau dan ia menatap dengan rasa ingin tahu. Itu boneka, kata Lu Huanglian, Paman Master, aku akan melihatnya. Lu Huang segera melangkah maju beberapa langkah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, boneka kayu itu bertanya, apakah kalian murid Gunung Naga Salju? Baik. Lu Huang mengangguk, dan Guru Suli serta beberapa orang lainnya juga datang. Boneka kayu itu masih berkata dengan patuh, saya menunggu para pendatang baru dari Gunung Naga Salju di sini atas perintah guru saya Nong Zidao. Saya ingin memberitahu mereka bahwa guru saya Nong Zidao, Tong Yu, dan 18 kultivator Istana Ungu lainnya, serta 2 makhluk roh Istana Ungu, telah memasuki formasi. Apakah ada berita lainnya? Tanya Guru Suli. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Boneka kayu itu menggelengkan kepalanya. Apakah ada yang keluar?
Tuan Suli mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda merasakan tanah bergetar? Boneka kayu itu berkata, tidak ada yang keluar. Aku merasakan tanah bergetar beberapa kali sebelumnya, tetapi sekarang tidak ada satupun tanah yang bergetar. Master Suli dan 8 orang lainnya mengubah ekspresi mereka. Beberapa formasi memang dapat memblokir suara, tetapi getaran tanah yang disebabkan oleh pertempuran ditransmisikan melalui tanah dan sulit untuk diblokir. Setidaknya mereka belum pernah mendengar formasi tingkat manusia yang dapat memblokir transmisi getaran tanah. Getaran sebelumnya menunjukkan bahwa mereka telah bertarung beberapa kali. Tapi sekarang tidak ada getaran sama sekali. Dan kami telah menerima kabar termasuk Dong Ziki. Tablet kehidupan banyak kultivator Purple Mansion telah hancur. Master Suli berkata dengan lembut, kemungkinan terbesar adalah mereka sudah mati. Guru, apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang Guru Suli. Di antara ketujuh orang ini, sebagian ditemui oleh Master Suli di jalan, dan sebagian berkumpul di kota naga salju. Sebelumnya, ada sekitar 19 kultivator Purple Mansion dan 2 makhluk roh Purple Mansion, yang semuanya menghilang tanpa suara dalam formasi. Jangan masuk sembarangan, kata Guru Suli lembut, adik muda Nong Zidao sangat ahli dalam formasi, bahkan aku tidak sebaik dia. Dan adik muda Tong Yu memiliki kekuatan supernatural, kekuatan tempur yang luar biasa, dan vitalitas pemurnian tubuh dewa dan iblis bahkan lebih kuat. Mereka berdua bergabung untuk masuk, tetapi sekarang tidak ada kabar. Kita tidak boleh masuk sembarangan. 7 orang lainnya mengangguk setuju. Aku akan mencoba menghancurkan sihir itu dengan kekuatan terlebih dahulu untuk melihat apakah aku bisa menghancurkan formasi ini. Master Suli memandang Gunung Niu Jiao di kejauhan, membalikkan tangannya, dan sebuah segel besar muncul di telapak tangannya. Segel itu dengan cepat membesar setelah terbang keluar dari telapak tangannya, dan segera menjadi segel besar dengan panjang dan lebar 100 kaki, menggantung tinggi di atas Gunung Niu Jiao. Jatuh. Guru Suli menunjuk dari kejauhan. Tiba-tiba, langit dan bumi di sekitarnya berubah warna. Matahari bersinar terang, tetapi tiba-tiba menjadi gelap gulita. Ada bintang-bintang terang di langit yang gelap, dan di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu, terdapat bulan purnama yang besar dan cemerlang. Sebuah tangan cahaya bulan yang besar terulur dari bulan, dan langsung meraih segel yang panjang dan lebarnya 100 kaki itu. Lalu dia membantingnya ke bawah secara tiba-tiba. Ledakan. Pedang itu menghantam kabut hitam di kaki Gunung Niu Jiao, dan seluruh bumi di sekitarnya bergetar. Kemudian, tangan cahaya bulan terangkat kembali, dan segel selebar 100 kaki itu terangkat kembali. Ji Jiuhuo dan yang lainnya melihat langit dan bumi berubah warna, matahari yang cerah berubah menjadi bintang-bintang, dan mereka terkejut dan berkata, Tuan Wan Xiang, bagaimana mungkin ada manusia sejati Wan Xiang? Cabang-cabang lain dari Gunung Naga Salju di sekitar Yanshan hanyalah cabang. Cabang-cabang ini semuanya dipenuhi oleh para kultivator Istana Ungu. Bagaimana mungkin ada manusia sejati Wan Xiang? Manusia sejati Wan Xiang adalah inti dari sekte Gunung Naga Salju. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Mata Long Liuzhen terbelalak. Semua orang di keluarga Long terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Cepat, pergi ke setiap sub-arai. Long Jiuhuo memberi perintah, Wan Xiang Zhenren itu bermimpi menghancurkan arai kita hanya dengan segel besar dari luar. Dari jarak sejauh itu, kurasa dia hanya bisa mengerahkan 10% kekuatannya dengan menggunakan citra Dharma Wan Xiang untuk merapal mantra. Dengan kekuatan seperti itu, kita pasti bisa menangkisnya bersama dengan arai pengunci surga naga neter. Panggil Long Wei? Tanya Nenek Ying. Tidak perlu. Naga bumi, ikuti instruksiku dan pergilah ke utara. Perintah Long Jiuhuo, mulai sekarang, kau akan mengambil alih sementara inti formasi ekor naga dari formasi pengunci langit naga neter. Ya. Jawab lelaki besar berbaju hijau itu. Para monster awalnya memiliki kekuatan iblis di tubuh mereka. Tetapi begitu mereka membuka istana ungu mereka, tubuh mereka juga memiliki energi istana ungu. Naga bumi ini bahkan memiliki istana ungu yang lebih sempurna, bahkan lebih kuat daripada energi Long Wei. Jatuh. Guru Suli menunjuk dari kejauhan. Tangan cahaya bulan, yang panjangnya ratusan kaki, meraih segel itu dan menghantamkannya ke Gunung Niu Jiao di bawah lagi. Namun kali ini, tiba-tiba terdengar auman naga, dan ekor naga hitam raksasa muncul. Ekor naga hitam ini juga sangat besar. Setelah muncul dari kabut hitam, ia langsung menghantam segel yang hancur itu. Bang! Segel besar itu menghantam ekor naga, dan ekor naga itu bergetar tetapi tetap menangkisnya.